Shalom ras menjuah-juah man banta krina pelayan KKR GBKP Japa Piringan kita Gundari. Jumpa kita iba sermon bahan pengajaran minggu tanggal 10 Agustus tahun 2020 menakan persikapan tasi pindo gegaman Tuhan mari ras kita toto. Bapa kami sini surga, bujur dikatakan kami man bando o Bapa, meriah ukur kami, ibas pak sehingga baci pakaikan kami waktu guna mempersiapkan bahan pengajaran kami. Maka kesah Tuhan si ngajari kami si petangkas surah-surana araban renungan indah khusus naman kami guru bagi PKRI baci kai pesah kami man ke AKR. Maka Tuhan imanakan kami persikapan kami ibas gelar Yesus Kristus kami foto. Amin. Guru-guru si kelengi Tuhan mari sioge bahan bacaan ta. Si pertama teks Alkitab Amsal 14 ayat 33 sampai 34 demikian firman Tuhan. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kita akan lanjutkan dalam bacaan remaja yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Sejenda pengogenta kekelang ini Tuhan mari si pebagesi lebih karena pesan teks berhubungan dengan persiapan kita menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi membantah lebih Krina pelayan KKR tentu lid persiapan ta, terutama ibas kita mempersiapkan dekorasi gereja dan lingkungan gereja. Mungkin gereja ta go dekor lid seksina atau lid singgo tetapkan majelis runggun guna mendekorasi gereja secara umum. KP bagian dari halaman gereja saja haruskah kita sikap maka bagian ruangan gedung KKR pun harus kita dekorasi sama semaraknya dengan lingkungan gereja tapi halaman gereja ta. Maka kai si baci si persiapkan tentu berhubungan dengan jumlah angka tahun kemerdekaan 78 mungkin bas pintu masuk atau di depan bagian dari tempat kita mengajar kita buat angka yang cantik 78 mungkin dihias dalam bentuk ya kreativitas untuk membuat angka 78 di sebelahnya ada gambar bendera atau burung garuda sebab harus kita hendak bahwa gereja itu juga ada di dalam bangsa Indonesia. Jadi kita memperingati hari kemerdekaan itu adalah sebagai orang-orang yang taat kepada pemerintah dan anak-anak Tuhan juga bertanggung jawab untuk mendoakan bangsa dan negaranya. Maka ornamenta menentukan suasana ukurna. Adili piga-piga gereja sebelumnya ya banaka pertandingan, perlombaan baik sebelum 17 Agustus maupun sesudah. Dalam rangka bahwa memperingati gereja sangat mendukung dan mendoakan bangsa Indonesia selalu dalam keadaan damai dan sejahtera. Maka sinan kainin agenda. Bas kitab Amsal, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ia parit baci si katakan salam pertama pas kita ngajar merdeka. Belum 17 Agustus guru Nina. Kata merdeka itu tidak hanya di dalam 17 Agustus disebut, tapi apa arti merdeka? Merdeka artinya bebas, tidak di bawah tekanan, tidak di bawah aturan yang mengikat, tapi merdeka adanya kemampuan untuk memilih dan melakukan sesuatu yang baik dan benar. Bahan PJJ untuk minggu sireh berbicara tentang kebebasan, kemerdekaan dan si keleng-kelengan. Jadi istilah merdeka itu kita bebas untuk memilih sesuatu yang baik. Jadi ulah dikatakan kai makana kamu melakukan hal yang salah. Bagi lingkunganku bisa kita pilih yang salah, tapi bisa juga yang baik. Dan merdeka adalah kemampuan untuk memilih sesuatu yang baik. Kak merdeka. Maka jenda Nina ada hikmat di dalam hati. Jadi orang-orang yang berhikmat berarti orang-orang yang punya pemikiran
ucapan dan perilaku yang baik. Dan orang-orang yang punya perilaku yang baik, pikiran yang baik, ucapan yang baik adalah orang-orang yang akan meninggikan derajat bangsanya. Siapakah bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah semua orang yang ada di bumi Indonesia. Oke. Baik pemerintah maupun rakyat, semua adalah bangsa Indonesia. Labo baci pemerintah ngencam bangsa kita sejahtera. Labo baci rakyat sajar bangsa sejahtera, tapi pemerintah tidak ambil bagian. Semua yang mengaku bangsa Indonesia, dia harus memiliki perilaku yang baik dan benar. Maka orang-orang baik itu ditinggikan derajatnya. Jadi baci sikat tangan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan kepintaran saja, bukan keahlian saja yang membuat bangsa Indonesia ditinggikan derajatnya, tapi karakter ya, sifat, perbuatan. Maka di nada jenda, hikmat tinggal di hati orang yang berpengertian. Orang-orang yang bijaksana itu memiliki hikmat. Hikmat ini adalah kemampuan untuk memilih sesuatu yang baik dan tidak baik. Dan orang yang mampu memilih itu adalah orang yang merdeka. Pelan-pelan sih katakannya, menanak tak tapi renungan manpanta guru. Jadi ketika kita mampu memilih yang baik dan benar, kita sudah merdeka. Mungkin sebelum tahun 1945 kita dijajah oleh bangsa lain. Dan setelah proklamasi kita merdeka. Tapi gundari lagi ya kita dijajah bangsa Sideban. Kita terjajah oleh banyak hal, baci si katakan mananakta. Apa saja yang menjajah kita sehingga kita tidak merdeka, ya, dan tidak bisa kita tolak. Lah terkendalikan diri kita. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda. Orang-orang yang tidak berhikmat akan selalu memilih jalan yang salah. Dan orang yang memilih jalan yang salah itu adalah noda dan dosa. Orang yang berdosa, orang yang tidak memilih jalan benar, itu menjatuhkan harga dan martabat bangsanya. Jadi kelas nyatakan kari, ulah kari siakap kita ijeda, lah berperan untuk menjatuhkan harkat dan martabat. Orang yang baik di tempat ini yang tidak dikenal di seluruh sana pun, tapi ketika dia berperilaku yang baik, berhikmat, berpengertian, ia sudah angkat harga diri bangsa Indonesia. Jadi setiap orang punya peluang untuk menjadi orang-orang baik dan mengangkat harga di negaranya. Baci siban andingan anak-anak bicaralah ya mahuli, bicara gutulia nih. Ada anak KKR yang berperilaku tidak baik. Sebenarnya dia tidak hanya menjatuhkan harga dirinya, tapi dia juga menjatuhkan harkat martabat orang tuanya, keluarga besarnya. Begitu juga dengan kita. Ya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tidak hanya melukai diri kita, tetapi melukai bangsa kita. Makasih nandai bacaan anak remaja bas kitab Mazmur Nina Jenda ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, siapa? Apa hubungannya bacaan remaja dengan perikop kita? Bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki pengertian. Siapa yang bisa berhikmat? Orang berhikmat adalah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Maka kita orang-orang Kristen, anak-anak KKR itu sangat berbahagia karena kita memiliki Tuhan. Berbahagia kita karena Tuhan kitalah yang kita sembah, dan orang yang menyembah Tuhan itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa yang dipilih Tuhan akan diberkati Tuhan. Maka bangsa tak eda jadi bangsa yang diberkati ketika orang-orang yang hidup di dalamnya, bangsa yang hidup di dalamnya menyembah Tuhan. KKR menyembah Tuhan. Berarti bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita mendoakan bangsa dan negara kita. Eda kata pengantar yang mungkin agak dalam disampaikan kepada anak tanggung dan remaja. Uga kita peseh tema tak eda nandangi anak balita. Jadi dari 4 kelas, balita satu-satunya yang berbicara tentang Indonesia. Temanya adalah Indonesia. Jadi apa yang kita kenalkan dengan Indonesia? Logo atau simbol yang harus kita sampaikan. Si pertama, Ijenda Nina mengikuti guru mengucapkan kata Indonesia. Mungkin tulisan tidak semua bisa membaca, tapi ada yang sudah bisa membaca. Kita tampilkan logo-logo di gereja kita atau ada tiang bendera
kita kibarkan bendera atau ditempel atau bendera yang kecil-kecil yang jadi dekorasi gereja ya. Merah putih, merah di atas, putih di bawah. Kemudian kita terangkan apa artinya merah, apa artinya putih. Itulah bendera bangsa Indonesia. Kemudian alat peraga yang kedua adalah gambar pulau-pulau yang menjadi wilayah Indonesia. Dan kita sebutkan mungkin 5 pulau yang paling besar. Jadi dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Jadilah Sri Krina. Mungkin alat peraga kita lebih banyak lagi untuk anak balita dan anak kecil ya. Selain gambar kepulauan, kita berbicara tentang pakaian, rumah adat, begitu ya. Dan mungkin apa-apa saja yang dilakukan menyambut perayaan 17 Agustus. Baci bentuk gambar si Bando ya. Mungkin ada panjat pinang, ada juga mungkin lomba lari dalam goni, lomba makan kerupuk. Ada banyak sekali. Jadi anak balita hanya mengingat Indonesia itu adalah peringatan merah putih bendera, ada pertandingan. Itulah yang diperkenalkan. Ya, maka ciri orang berpengertian dalam teks nih Nana. Bukan ciri kalau berpengertian dalam teks ya. Kalau si memiliki pengertian dalam teks itu berhikmat. Bukan kata aja berhikmat anak balita. Berhikmat artinya mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Maka si contohkanlah kaisi baik, kaisilah baik. Sesuai dengan pemahaman anak balita. Dibantu dengan alat-alat peraga atau gambar-gambar ya. Kemudian kita masuk ke anak kecil, anak tanggung, anak remaja. Judulnya sama, temanya sama, cinta tanah air. Bagaimana cara mereka mencintai tanah air atau apa yang mereka pahami dengan cinta tanah air. Kalau Indonesia tadi untuk anak balita itu kan memperkenalkan apa itu Indonesia. Tapi untuk anak kecil, anak tanggung, cinta tanah air berarti tidak hanya tahu apa Indonesia, tapi mencintai apapun yang menjadi kekayaan Indonesia. Kayak kekayaan ya agak mirip alat peraganya ya. Pulaunya, kemudian keistimewaan alamnya, kemudian suku-sukunya, bahasanya, rumah adatnya, tradisinya, makanan-makanannya. Maka orang-orang berprestasi, kita bisa mencintai Indonesia secara utuh dengan melihat apapun yang ada di Indonesia. Mungkin hewan-hewan langka, tumbuhan atau keajaiban dunia, salah satunya adalah Candi Borobudur. Supaya dia mencintai produksi ataupun apa yang ada di Indonesia. Ulah kali sor keliaku negara kalah. Memang banyak di luar negeri yang luar biasa, yang wah, yang mantap. Tapi adi perdia te kena ku bas negarana pembue kelsi majine. Misalnya orang Sumatera Utara punya banyak kekayaan alam di sini. Tempat wisata. Jadi wisata yang dikenal secara nasional, secara daerah atau secara kabupaten, misalnya lah Ijakam Tading, di keinginan wisata yang berasal dari bukan yang diciptakan manusia, memang boleh misalnya tempat pemandian, air yang jernih, air terjun, buikel ingan-ingan wisata. Jadi kita ajar dia mencintai, bahwa mencintai negeri itu sama dengan apa juga ya, ingin tahu lebih dalam apa saja sih yang ada di Indonesia ini. Sehingga mereka tidak hanya kenal dengan teknologi, tapi mereka kenal dengan harta Indonesia. Tentang lautnya, tentang ikan-ikan yang ada di laut, tentang tumbuhannya, tentang Indonesia yang menjadi penghasil beras, tentang Indonesia yang dulu disebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Adik Gundari Sinan ini ya, dalam 1 minggu ini ada bencana alam di sebuah negara, banjir bandang yang menghabiskan hampir separuh dari kotanya. Apa yang terjadi? Dan di sanalah ada kelebihan Indonesia, harta Indonesia, paru-paru dunia, banyak pohon-pohon. Dulu Gundari gua. Jadi harus dia ciptakan. Masih banggakan dengan Indonesia? Masih. Apa yang kamu banggakan? Di wilayah Andu, di kecamatan Andu, di provinsi Andu, apa yang kamu banggakan? Sebab boy anak-anak dalam butuh nakai kelebihan silik baskutana. Jadi kita ajak mereka untuk menggali. Ini nanti menyebutkan hal yang dapat meninggikan derajat bangsa itu perbuatan hikmat.
Orang yang berhikmat mampu memilah sesuatu yang benar yang baik. Dan ketika dia memiliki karakter yang baik, itu meninggikan derajat bangsanya. So bangsa si Mehuli pasti hidup aman dan damai sejahtera, jauh dari tingkat kriminal. Tapi sekarang kita lihat bagaimana kejahatan-kejahatan kriminal, tindak kriminal, dan pelakunya banyak sekali anak-anak remaja atau sejajar. Berarti ini kan tidak meninggikan derajat bangsa. Bicara terekspos ke luar negeri bahwa kejahatan-kejahatan sosial ini dimulai dari usia remaja, ini kan bahaya. Bagaimana juga kalau kita melihat ada negara-negara yang terkenal dengan keamanannya, kebersihannya, keindahannya. Jadi orang ingin ke sana untuk berwisata. Dan orang-orang yang bisa aman di dalam negaranya, orang-orang yang bisa hidup tentram adalah orang-orang yang berhikmat. Orang berhikmat itu adalah orang yang menyembah Tuhan juga. Dan orang yang menyembah Tuhan, iakui Tuhan, maka aku kap di batana, akulah Allahnya, aku yang menjaga. Oke, di sinandai ibas kitab Mazmur dikatakan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri, si kerajaan ku ini Tuhan. Jadi siajari bahwa anak-anak yang ingin mendapat pengakuan Tuhan itu harus juga memberikan diri pengharapan iman kepada Tuhan, ya. Menceritakan kecintaannya kepada Indonesia. Si Sungkun Kari, apa pengetahuan umumnya tentang Indonesia? Alat-alat peraga siban kita. Okay. Bisa juga kita berbicara tentang anak-anak KKR atau pemuda-pemuda yang berprestasi di dunia pendidikan untuk tingkat internasional, juara olimpiade misalnya, atau atlet olahraga. Bagaimana kebanggaannya melihat atlet-atlet lang perban usur sanagang gadget enda, tak kai dia tonton na. Lanai tang na isip atlet Indonesia berprestasi, olahraga kai pelesor. Sebab berolahraga pelane sempat. Jadi lanai ya peduli tentang apapun kecuali tentang segala sesuatu yang menarik pikirannya dari media sosial. Lah kai rembang kasor nonton olahraga, lah kai nonton tentang cerita-cerita tentang lingkungan hidup, lah kayak tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Si sore tentang hiburan games bagaimana berita-berita yang viral. Maka agenda sih akan bahwa orang yang cinta tentang tanah air itu dan orang-orang yang peduli tentang apapun yang sedang terjadi di sekitarnya. Maka karya di bahasa anak tanggung, jelaskan hal yang dapat meninggikan derajat bangsa. Gondai siban, memang Sri anak kecil, anak tanggung, anak balita. Menceritakan kecintaannya kepada Indonesia. Kaisa jaga nasi menarik. Jangan-jangan jauh. Apa yang menarik dari bangsa Indonesia ni? Nah, kamu kita merat kelai. Mari kita minta dia menceritakan apa yang dia sukai, apa kecintaannya terhadap Indonesia. Kaikin sila kau kena. Dan itu kita buktikan juga nanti dengan bagaimana dia di rumah. Apakah rumah mereka sudah dipasang bendera merah putih, ataukah menurut mereka ya biasa saja, nggak dipasang juga nggak apa-apa, nggak ada teguran dari kepala lingkungan, nggak ada teguran dari pemerintah, nggak ada teguran dari gereja. Padahal masang bendera labo perban lali teguran. Si pasang perban cinta kita bangsa dan tanah air, sekali setahun si naikkan bendera, ya wajarlah kita naikkan bendera merah putih. Bahaya kah dikang deba keluarga dalam merah putih naikkan orange dan putih. Dekah sa bendere isimpan icuci dungnang ko berubah warna. Tiangnya pun tidak standar, ada aturan tiang bendera. Aili deba bana kayu-kayu 1 meter bengkok nang baci tempelkan beton rumah. Deba buluh Cina bana. Nah ini kan bukan kecintaan. Kecintaan itu lama harus. Memang dia memberikan sesuatu penghormatan dengan cara yang baik. Bekar si Sungkun, apakah itu bentuk kecintaan? Bagaimana Anda mencintai Indonesia? Kemudian remaja, cinta tanah air. Teks kita ngatakan candai, bagaimana orang-orang yang berhikmat akan tetap memilih Tuhan dan menjadikan Allah menjadi Allahnya. Dan Allah akan mengakui dia sebagai bangsa pilihannya. Jadi, si hubungkan teks dengan bacaan remaja sudah bisa ya dulu ya. Mendaftarkan bukti kecintaan. Kayak buktina. Adindai menyebutkan. Menyebutkan. Enda mendaftarkan bukti tanda ia cinta Indonesia, bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki prestasi misalnya, bahwa dia adalah orang-orang yang menjaga lingkungan karena lingkungan ini adalah bagian dari tanah air dan aku cinta tanah air, aku menjaga kebersihan lingkungan. Laka ia ikut menjadi penyumbang sampah di wilayahnya. Tandanya ia cinta tanah air, ia mau mencerdaskan bangsa, dia mau menjadi orang disiplin,
bukan menjadi orang yang juara 1, 2, 3 di kelas, tapi dia menjadi orang yang disiplin. Jadi dia tunjukkan dengan rajin belajar, memunculkan prestasi, memberikan karya. Ada anak-anak yang masih remaja, SD, SMP, SMA yang sudah mempunyai karya. Lomba menciptakan robot secara sederhana, lomba menciptakan banyak sekali ya. Banyak sekali karya-karya, bisa menjadi desainer, bisa menjadi atlet, bisa juga menjadi pengibar, pasukan pengibar bendera pada saat 17 Agustus, bisa menjadi anggota pramuka, bisa menjadi dokter cilik, bisa juga menjadi pelopor aksi sosial di lingkungannya, di sekolahnya. Ada banyak yang bisa dikerjakan. Mereka daftarkan ulah kari kai pelala kau kena mengaku bangsa Indonesia tapi tidak punya apa-apa untuk bangsa Indonesia. Jadi baci si berikan contoh-contoh studi kasus bagaimana orang yang mengabdi ke pedalaman. Dia pintar, dia sarjana, tapi dia mau mengabdi ke pedalaman-pedalaman yang ada di Indonesia, daerah-daerah terpencil yang tidak dapat jaringan, yang mungkin gajinya juga tidak besar, tapi dia mau, bukan terpaksa. Ini kan dalam bentuk kecintaan, langkaikin untung najah, tapi kerinduannya ke daerah-daerah tertentu membuat dia bisa mengalahkan kenyamanan yang ada di sini untuk berada di tempat yang lain walaupun tidak nyaman ya. Dia merasa hidupnya berarti. Jadi anak-anak tapi saya cari apa yang bisa Anda lakukan, meninggalkan zona nyaman, melakukan sesuatu yang berguna bagi lingkungan, bagi orang lain, bagi kita walaupun tidak nyaman. Perlu saya katakan, gelah merdeka artinya tidak melakukan sesuatu dengan terpaksa, tetapi merdeka adalah melakukan sesuatu dengan panggilan hati dan targetnya adalah memberikan sesuatu yang terbaik di bidang apapun. Jadi mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia melalui menghias gereja. Jadi sebelum 17 Agustus itu ada Minggu 13. Sebenarnya tanggal 13 ini sudah agak jauh ya, tapi baci himbauan-himbauan kita dari media sosial, dari grup-grup kita, ngebaci sih katakan bahwa mulailah menghias rumah kita dengan nuansa-nuansa kemerdekaan. Entah dikin bas lingkungan du iban aksi kebersihan, gotong royong, ulalai ikut kalak Kristene, ulalai ikut anak KKR. Maka bangka baci gereja aksi gotong royong, walaupun kita mungkin tidak semua upacara 17 di lapangan atau di sekolah, tapi sebelum 17 Agustus ini Minggu tanggal 13, setelah 13 mungkin tanggal 14, 15 kita masih bisa punya aksi. Labu harus tanggal 17 nih, buatlah aksi sehingga orang bisa melihat bahwa gereja ini juga mendukung dan mendoakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita tidak terpisah dari bangsa Indonesia, kita bagian dari bangsa Indonesia. Maka harus mendukung. Ya, jangan lihat orang lain, tapi lihat bahwa gereja bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi lingkungannya dan bagi anggotanya. Bagaimana bantah pelayan KKR, mari kita cari alat-alat peraga yang benar-benar bisa mendukung kita untuk bercerita, menyampaikan pesan tentang kemerdekaan, tentang perilaku orang-orang yang berhikmat, tentang orang yang berserah pada Tuhan. Mungkin ya bisa juga para guru atau pelayan KKR memakai baju yang nuansa putih, celana hitam, atau memakai topi yang berwarna merah, atau memakai simbol-simbol yang diizinkan tidak melanggar aturan negara kita tentunya, simbol-simbol atribut-atribut yang cocok untuk kita pakai pada saat mengajar. Contohnya kita memakai baju-baju yang kalau ada orang menaikkan bendera ya seperti baju paskibraka, bajunya nuansa putih-putih. Gua maka gudari bagi ya HRPC yang ngajar, gua maka bagi gudari guru kami alat peragana. Kita mengingatkan inilah yang kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Selain mendekorasi gedung KKR, ikut kami guru KKR anak-anak berpartisipasi dengan aksi kebersihan lingkungan gereja. Belum terlambat, tapi bagi gereja-gereja yang sudah mulai mendekorasi sebelum Minggu tanggal 13 itu luar biasa. Apresiasi Man Bandu, EPR taglah tahun sere mulai tanggal sadang gosi dekor gereja. Tadi baci akhir bulan Juli kita sudah mulai mendekorasi gereja kita. Jadi bagi Man Banta pelayan KKR, selamat mempersiapkan diri, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!